menipu, merampok, korupsi, nah itu dan sebagainya. Padahal semua itu bohong semua. Tidak akan mungkin orang bisa menambah rizkinya sendiri. Allah sudah tetapkan rizkinya segitu, oleh kumainya ditambah. Tidak bisa. Kan rizki itu sudah muqaddar min Allah, sudah Allah tetapkan. Bisa nggak ditambah oleh manusia? Tidak bisa, Pak. Misalnya Allah tetapkan rizki dia itu 10 juta, korupsi dia, sehingga dia dapat 1 miliar. Bertambah rizkinya? Tidak, Pak. Yang paling bertambah itu jumlah kekayaannya. Rizkinya berapa? 10 juta. Sekarang uangnya buktinya 1 miliar. Kekayaannya 1 miliar. Rizkinya tetap 10 juta. Sehingga dia tidak akan pernah menikmati kecuali yang 10 juta itu. Karena hanya itu rizki dia. Lalu yang 990 tuh lomba-lomba tik pada contohnya jadi lihat sorangan 10 juta misalnya rezeki dia, lalu dia korupsi akhirnya jadi 25 juta itulah dia 25 juta gitu kan. Apakah dia akan menikmati yang 25 juta itu? Tidak. Yang akan dia nikmati apa? Yang 10 juta. Lalu yang 15 juta lagi? Kan itu kekayaan dia. Tapi tidak akan pernah dia nikmati. Lalu milik siapa? Nggak tahu saya. Akan hilang dari tangan dia. Akan sampai nanti ke pemiliknya. Pemilik rizki yang 15 juta itu. Bagaimana bisa sampai lagi? Oh, meren main kayak ditipu deh. Ditipu lagi. Ya, hilang lagi. Atau ketahuan sehingga disita. Atau sempat jadi warisan untuk anak-anaknya, tapi hilang lagi di tangan anaknya. Pokoknya dia tidak akan pernah menikmati yang bukan rizkinya. Alangkah bodohnya orang-orang yang berusaha untuk menghalalkan segala macam cara untuk menambah rizki. Dan malah bisa, Pak. Bodoh, tertipunya oleh si iblis itu. Setanlah yang membuat ada mau benghar-benghar dirinya lamun tenipu. Padahal lamun mah menipu ge moal benghar. Benghar mungkin. Benghar mungkin jumlah kekayaannya bertambah tapi rizkinya tidak akan. Rizki itu adalah mayun tafa' bihil insan. Sesuatu yang bisa dinikmati. Dia tidak akan pernah menikmati kecuali rizki dia. Maka banyak orang yang kekayaannya berlimpah ruah, tapi dia tidak bisa pernah menikmatinya. Kenapa? Karena memang rizkinya memang tesakitu. Jadi kalau bapak misalnya punya uang, sekarang ini masih tersimpan uang tabungan seberapa misalnya. Waktu bapak meninggal dunia, masih ada harta bapak yang tersisa. Dan itulah yang kemudian diwarisi oleh ahli waris, anak-anak. Berapa yang tersisa? 500 juta misalnya. Nah, 500 juta itu harta siapa? Harta bapak. Rizki bapak bukan? Bukan. Itu rizki yang Allah titipkan untuk ahli waris lewat bapak. Jadi Allah titipkan ini lewat saya, rizki anak-anak saya. Betulkah itu nanti rizki anak saya? Cantang tuh deh. Tergantung apakah nanti anak saya tuh menikmati nggak yang 500 juta itu. Boleh jadi yang 500 juta itu juga sebenarnya bukan rizki sepenuhnya anak saya. Rizki anak-anak lagi, cucu. Rizki pembantu. Rizki
tetangga yang kebetulan bertamu ke rumah, terus kita suguhi mereka sukro 2 on. Sukro 2 on yang kopi. Berarti dari seberapa tadi kan? 500 juta kurangan sukro 2 on. Itu rezeki tamu itu. Rezeki ucing, rezeki hayam, rezeki manuk yang di rumah yang kita pelihara, yang kita kasih makan, itu semua sudah Allah atur rezekinya. Rezeki kita mana? Yang bisa kita nikmati. Yang bisa kita nikmati itu rezeki kita. Maka carilah rezeki itu. Rezeki kita cari dengan jalan yang dari Allah. Maka kita akan dapatkan rezeki itu. Di mana rezeki kita nggak tahu, maka kita disuruh nyari. Tapi pasti dapat, Pak. Asal kita mau nyari, pasti dapat. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu. Adakah orang-orang yang kamu sembah selain Allah, yang kamu jadikan penolong selain Allah, itu bisa menahan, memberikan rezeki kepada kalian? In amsaka rizqahu, jika Allah menahan rezeki itu. Yang memberi rezeki bukan kita, yang bisa menahan rezeki kita pun bukan juga orang lain. Yang maha kuasa memberi rezeki adalah Allah, yang bisa menahan rezeki untuk tidak sampai ke tangan kita juga Allah. Karena itu, kenapa kita meminta rezeki itu kepada Allah? Kalau Allah berkenan untuk tidak memberikan rezeki juga itu hak Allah. Jadi kita hanya minta kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta kepada siapapun, karena tidak ada seorang pun yang bisa memberi rezeki kepada saya. Kata seorang ibu, saya sudah betul-betul tersiksa oleh suami. Orangnya seperti ini dan seterusnya dan sebagainya. Ceritalah dia tentang suaminya yang jauh dari kehidupan yang diridai Allah. Kalau saya ingatkan, padahal ambang. Kalau saya terus ingatkan, dan piraku boga salah kikir, diajak beribadah, gak mau. Diajak naik haji, mau. Diajak umrah, boro-boro. Nah, saya sudah tersiksa hidup seperti ini. Tapi kalau saya terus mengingatkan, Allah bilillah badan saya dicerai. Dan saya tidak siap untuk itu. Saya kudu kumaha. Kalau saya dicerai, terus saya hidup di mana? Kalau saya tidak bekerja, lalu saya tanya ibu tersebut, selama ini yang memberi rezeki kepada ibu siapa? Kesannya kalau tadi si suami kan. Nah, yang selama ini memberi rezeki kepada ibu itu siapa? Suami ibu. Nah, kalau sampai punya keyakinan begitu, nauzubillah, kita sudah musyrik. Yang memberi rezeki kepada ibu kan Allah lewat suami. Jadi kalau ibu tidak dapatkan sekarang dari suami yang ini, ibu akan dapatkan dari suami yang lain. Atau tidak dapat dari suami, dan sudah tidak punya suami, akan sampai dari si ibu. Makanya saya suka mengingatkan kepada para suami, jangan suka merasa sombong itu dengan memberi nafkah pada istri. Tah, pekdar kalinya berdepan itu kayak singgul kan itu yang tahu. Si istri berhak menuntut itu. Karena maksudnya ini tuh rezeki dari Allah ke saya, Kang. Kalau saya tidak terima dari akan, saya akan terima dari Salakinu saja. Maksudnya kalau akan bukan suami saya akan dapatkan dari suami saya. Bukan akan yang
memberi rezeki kepada saya. Allah yang memberi rezeki sekarang kebetulan lewat akang. Saya suka mengingatkan pada anak-anak saya, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Yang terima kasih kepada saya, bersyukur kepada Allah. Dan bukan saya yang memberi rezeki kepada kalian. Saya cuma sekedar perantara untuk sampainya rezeki dari Allah untuk kalian. Beri kita uang pada fakir miskin, aduh alhamdulillah, terima kasih. Nuhun sudah, nggak usah terima kasih kepada saya, bersyukur kepada Allah. Saya cuma perantara, ini mah rezeki Bapak. Rezeki Bapak yang Allah titipkan lewat saya. Bukan saya yang memberi rezeki kepada Bapak. Boro-boro di mana saya sendiri juga diberi rezeki ku Allah. Kebetulan sekarang rezeki Bapak itu lewat saya. Nah, terima rezeki Allah yang lewat saya. Jangan merasa kita lamunku saya jadi tulungan. Wah, harita maut mana. Kita sudah memposisikan diri naudzubillah sebagai Tuhan selain Allah. Untungku saya harita ditulungan. Lamun teu. Nah, ini bukan orang mukmin yang begitu. Saya hanya sebagai perantara, Pak. Makanya sebenarnya nggak patut juga kita untuk berterima kasih kepada orang. Maka bagus sekali ya bahasa yang biasa dipergunakan oleh orang-orang Arab. Itu ketika satu orang menolong yang lain, misalnya kan membantu, lalu dia mengucapkan syukran, artinya terima kasih, syukran. Maka orang yang membantu itu kemudian akan segera mengingatkan, asyukrulillah, bersyukurlah kamu kepada Allah, ulah ke saya. Bagus bahasa itu ya, untuk mengingatkan. Kita ini kalau dibantu oleh seseorang, kasih uang, kita kebingung, kita nyian kalimat kumaha untuk mengucapkan terima kasih. Jojoek di, namanya saya dilihat di, asalkan cukup ini tuh menyatakan rasa terima kasih. Padahal apa sebenarnya dia lakukan? Cuman sekedar menjadi perantara dari Allah. Harika Allah, nah kita tidak bersyukur, kemana ya negara? Ya tuh. Padahal sebenarnya memberi kita itu Allah, lewat mananya. Ya mungkin kita menghargai bahwa dia sudah memegang amanah untuk menyampaikan rezeki. Makanya terima kasih kamu sudah melaksanakan amanah, yaitu menyampaikan rezeki saya barusan di Allah. Nah, kita terima kasih dia sudah pegang amanah. Terima kasih, bukan dia yang memberi, Pak. Bukan dia yang memberi rezeki. Kita sering tertipu lah dari sisi ini. Aduh, saya dikeluarkan dari perusahaan ini, maka berarti sudah selesai, habis rezeki saya. Yang salah. Yang salah. Memang rezeki saya mungkin hanya sampai sebegitu. Jadi masing-masing orang itu sudah ditetapkan rezekinya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang merayap di muka bumi ini kecuali sudah Allah tetapkan masing-masing rezekinya. Tinggal masing-masing kita disuruh. Ya, itulah memang kita punya kewajiban, yaitu mencari gitu. Untuk sampainya rezeki itu. Entah dari mana kita rezeki itu. Kadang-kadang kita mencarinya ke utara, muncul dari timur. Maka bahasa dalam Al-Quran surat At-Talaq itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah kita perhitungkan ya. At-Talaq ayat 2 dan 3. Sering kan kita merasakan itu, mengira rezeki kita di situ, kejar ke situ. Aduh iya papayahan jadinya. Terhasil, tahu-tahu muncul malah dari arah lain. Nah, jadi dia gitu. Ya karena memang yang mengatur rezeki itu Allah. Kita nggak tahu di mana rezeki kita.
Saya belum pernah berusaha mencari ya riwayat ini, tapi saya dapatkan dulu waktu kecil dari almarhum ayah saya. Benar tidaknya riwayat ini dari mana, kesahihannya gitu ya. Tapi ayah saya pernah menceritakan ini. Konon katanya dulu di zaman Nabi Isa alaihissalam ada sepasang suami istri yang mereka tuh bekerja dengan sangat giat keras, rezekinya segitu. Rada santai seperti segitu di sini. Tingkatkan deui. Anggar ya berubahnya enggak terlalu banyak gitu. Akhirnya mereka menemui Nabi Isa, lalu mereka bertanya, "Kok kenapa begini gitu ya? Kita bekerja keras segitu." Untuk pati keras teh, rada keras seperti kita sakit kan ya. Kata Nabi Isa, boleh jadi memang cuman sebegitulah rezeki yang Allah tentukan untuk kalian. Tapi tetaplah kalian di jalan Allah. Jangan mencoba-coba untuk menambah rezeki dengan jalan yang tidak diridhoi Allah. Dah mereka terima. Jadi suatu saat mereka berdua pergi, sedang dalam perjalanan musafir. Di tengah perjalanan mereka berhenti di sebuah kampung. Lalu ada orang sedang berpesta lah gitu. Mereka bantu-bantu di situ. Lalu setelah itu dia dipersilahkan habis makan itu tidur. Dia menang di kebun Pak, kebun milik orang itu. Ya maklumlah orang nggak berada. Ya. Jadi diberi tempat caranya gitu. Walaupun di kebun dan lain sebagainya, mereka masih sempat juga malam itu melakukan hubungan suami istri gitu. Jadi pas pagi-pagi si istrinya itu cerita pada suaminya, semalam katanya setelah kita hubungan tidur, saya sempat bermimpi di bawah tempat tidur kita ini ada harta karun. Kata suaminya, biasa sama mimpi dan menuariskin gitu kan. Miskin mah barisan mimpi bungkul gitu. Mimpi menang harta karun itu gitu. Kok saya yakin, kata istrinya. Akhirnya karena si istri itu begitu meyakinkan, digalilah tanah itu. Benar, ayah harta karun. Maka mereka pun segera menyerahkan harta itu kepada pemilik rumah. Ini saya temukan di belakangnya. Kata si pemilik rumah, saya tidak pernah merasa punya harta, menyimpan harta di dalam tanah milik saya. Berarti ini harta ada sebelum saya membeli tanah ini. Ya, sehingga saya tidak tahu ini milik saya. Nah, dia pun menolak menerimanya. Kalau gitu umumkan saja, umumkan Pak. Diumumkan siapa pemilik harta karun ini. Tidak ada yang ngaku Pak. Nyaan amanah baheulanya, aduh luar biasa eta. Semoga tanah mau nyokot terus batur diumumkan. Oh, lamun ayeuna Bapak. Kudu diumumkan orang geus gelut, geus dipaehan urang. Jadi akhirnya sepakatlah semua untuk menyerahkan harta karun ini kepada penemunya. Pulang mereka. Mereka pulang, gak jadi lagi musafir. Orang sekarang sudah kaya raya. Jadi ketika mereka sedang menikmati pulang, menikmati kekayaannya ini, si istrinya lalu ngomong, "Kang, masih ingat enggak kita? Kan kita pernah menemui Nabi Isa." Lalu Nabi Isa mengatakan bahwa rezeki kita cuma sebatas itu. Nah sekarang kenapa kita tiba-tiba menjadi kaya seperti ini? Jangan-jangan ini memang betul bukan rezeki kita. Kata suaminya, kudu ingatkan nuki itu atuh orang teger. Akhirnya mereka berdua pun kembali menemui Nabi Isa alaihissalam. Diceritakan semua pengalaman itu. Lalu apa jawab Nabi Isa? Memang harta ini bukan milik kalian.
bukan rezeki kalian. Lalu masih ingat gak malam itu kata Nabi Isa, kan kamu sempat melakukan hubungan suami istri dan Allah takdirkan dalam hubungan itu sudah ada janin dalam rahim istri. Maka rezeki ini adalah rezeki anak yang akan lahir itu. Baru bertemu sperma dengan zat telur, Pak. Can jadi janin. Masih 7 bulan, 9 bulan lagi baru lahir, Pak. Baru ketemu ini 9 bulan lagi baru lahir. Allah sudah siapkan rezekinya. Bukan rezeki kalian, ini rezeki anak yang akan lahir nanti. Allah titipkan kepada kalian sejak sekarang. Maka berdasarkan ayat wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha, saya sangat sependapat dengan para ulama yang menyatakan haram orang ber-KB gara-gara takut rizki, gara-gara takut miskin. Tidak boleh. Seolah-olah kita menganggap anak itu akan membebani, seolah-olah rizkinya tidak ada dari Allah. Masing-masing anak itu sudah ada. Boro-boro anak. Wa ma min dabatin, tidak ada satupun yang merayap. Anak semut saja ada rizkinya oleh Allah sudah disiapkan. Namanya anak manusia tidak, Pak. Semua ada rizkinya. Jadi kalau membatasi kelahiran gara-gara takut miskin, masalah, Pak. Jadi yang dibolehkan apa? Menjaga jarak kelahiran karena faktor pendidikan, kesehatan. Itu yang ada dalam hadis yang disebut azal itu, yang menjadi dasar untuk boleh berencana dalam berkeluarga itu anak. Rasulullah SAW dalam hadis itu mengatakan hendaknya seorang ibu yang sedang menyusu menahan diri untuk tidak hamil dulu. Walaupun awal hadisnya, janganlah kalian membunuh anak kalian secara perlahan-lahan. Karena itu janganlah seorang ibu yang sedang menyusu hamil. Jadi menahan diri untuk tidak hamil dulu. Walaupun orang Persia dan orang Roma melakukannya, saya mengharapkan umatku tidak melakukan itu. Jadi orang Persia, orang Roma biasa melakukan itu, artinya istrinya sedang menyusui sudah hamil lagi gitu. Tapi kata Rasul itu membunuh perlahan-lahan. Kenapa? Karena ketika seorang ibu sedang menyusui bayinya lalu hamil, maka si ibu ini akan dikeroyok oleh tiga oknum. Oknum pertama, si bayi yang sedang menyusu. Dia hidup karena ASI. ASI itu dari darah si ibu, dari makanan si ibu. Berarti si ibu yang akan kesedot kan itu. Satu. Yang kedua, oknum kedua janin yang ada dalam rahim ibu, itu jelas. Semua mengandalkan dari si ibu kan. Kehidupan si janin itu jelas dari si ibu. Oknum ketiga, ya si ibu sendiri. Si ibu sendiri kan harus hidup. Andai kata sekarang si ibu ini kurang bagus makanannya, wah dia tidak akan terpenuhi hidupnya dengan baik. Si bayi juga yang sedang menyusu juga akan kekurangan, janin pun akan kekurangan. Itu sama dengan membunuh anak secara pelan-pelan. Maka kata Rasulullah SAW, tahan. Nah, kumaha tahannya? Azal. Azal itu artinya pada saat klimaknya si suami itu kemudian membuang maninya sehingga tidak masuk ke dalam rahim. Jadi dibuang. Itu yang disebut azal.
Nah, dulu di zaman Rasulullah belum ada alat kontrasepsi. Nah, kalau sekarang ada alat kontrasepsi, tidak perlu dikeluarkan, dipijat, langsung seperti itu, bisa dengan cara lain, silakan. Asal maksudnya untuk itu, menahan sementara untuk tidak terjadi kehamilan. Supaya, walaupun kata Rasulullah, orang Persia dan orang Roma melakukannya, dan mungkin ada yang akhirnya tidak mati secara pelan-pelan itu. Tapi tetap itu sangat tidak baik dan saya tidak harapkan itu. Rasul pun tidak mengatakan haram. Artinya di situ penekanannya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam hadis itu sebaiknya ditahan seperti itu. Jadi kalau kita ber-KB dalam arti mengatur jarak anak lahir dengan alasan itu pendidikan, anak ini belum lagi bisa terarahkan, terdidik dengan baik, maka kita nahan dulu, atau kesehatannya dan sebagainya boleh. Tapi kalau takut karena rizkinya, nggak benar, Pak. Kita sudah terbiasa dan merasakan. Saya yakin kita semua orang tua pernah merasakan itu. Ya. Begitu lagi, ya Allah, ya merizki si bungsu itu. Kenapa? Tiba-tiba ada tambahan lain, Pak, dengan kehadiran si bungsu itu. Dimanyaan rizki si bungsu. Selalu ada ungkapan orang tua seperti ini. Ini rizki si Cika, ini rizki si Eta, ini rizki si bungsu, ini rizki si Pangais bungsu. Karena anaknya ada 8 gitu. Jadi nggak boleh kita menahan kelahiran anak hanya takut karena rizki. Nggak bisa. Yang ada cuma itu tadi. Menahan dulu untuk tidak terjadi kehamilan karena faktor pendidikan atau karena kesehatan. Itu yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Amman hadzal ladzi yarzuquhum in amsaka rizqahu. Sebenarnya ini harusnya tantangan-tantangan Allah di ayat sebelumnya dan ayat ini sudah cukup membuat orang-orang kafir itu menyadari, karena mereka gak bisa membuktikan, Pak. Oh iya, kami dapat rezeki dari Tuhan-Tuhan kami. Kan gak pernah mereka bisa menjawab itu. Tuhan yang kami sembah selain Allah itulah yang telah merezekikan kami itu. Di mana, Pak? Kumaha bentuknya? Malah si Tuhan lagi kudu di paraban. Boro-boro mere rizki, malah beak rizki, jelma teh kudu maraban Tuhan. Itu saya lihat di sana, Pak, waktu saya di Bali itu. Beak itu rizki si jelma teh kudu maraban Tuhan. Pagi datang bawa nono segala macam, termasuk nol, daging segala macam, dirinya tuh, segala macam itu.